Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Miss akan membagikan materi serta kunci jawaban bahasa Inggris pada buku English for Nusantara kelas 8, halaman 140 hingga 141. Nah, langsung saja Miss akan membahas di bagian Section 4, Language Focus, yaitu terkait dengan unsur kebahasaan. Nah, kali ini kita akan membahas bagian keempat ini terkait dengan fokus kebahasaan ya. Selanjutnya unit 1, look around you. Lihatlah di sekeliling kamu, ini di unit 1. Selanjutnya, a presentation contains several stakes with a particular expressions. The following show the stake and some expression you can use. Nah, ini bisa diartikan yaitu presentasi berisi beberapa tahap dengan ekspresi tertentu. Selanjutnya, berikut ini menunjukkan tahap-tahap dan beberapa ekspresi ataupun ungkapan yang dapat kamu gunakan. Selanjutnya, tabel 3.1, tabel 3.1 yaitu terkait dengan tahapan presentasi. Nah, kali ini kita akan belajar terkait dengan tahapan presentasi. Apa aja tahapannya? Di sini ada 4 tahapannya. Yang pertama, starting the presentation, yang artinya memulai presentasi. Selanjutnya, yang kedua, stating the goal of presentation, yang artinya menyatakan nih, the goal ini tujuan presentasi. Selanjutnya yang ketiga, showing the step, yang artinya menunjukkan langkah-langkahnya. Dan the last, yang keempat, yaitu ending the presentation, yang artinya mengakhiri presentation. Jadi di sini ada memulai, tujuan, menunjukkan, dan mengakhiri. Ini ada 4 bagian-bagian atau tahapan-tahapan dalam sebuah presentation. Selanjutnya, di poin A ini terkait dengan these are the expression to use in presentation. Jadi ini adalah ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam sebuah presentasi. Ini merupakan ungkapan yang digunakan dalam presentasi. Nah, apa aja? Ini contohnya ada tabel 3.2 expression of presentation. Nah, di sini ada stake, tahapannya apa aja? Tahapan-tahapannya ada expression, ungkapan. Selanjutnya, ada starting the presentation. Tadi kan ini, bagian ini yang dijelaskan di atas apa-apa aja. Sekarang beserta contoh-contohnya. Di sini, ada starting the presentation, yang artinya memulai presentasi. Contohnya seperti apa? Kita dalam memulai presentasi itu seperti apa? Contohnya, hello everyone, my name is, ini dapat kita isi nama kita. Hello ini ya, halo everyone semuanya. Nama saya titik-titik. Kita isi bisa kita isi dengan nama masing-masing. Selanjutnya kita juga bisa menyapa di kalimat pembuka itu, yaitu good morning, good afternoon, or good evening. I am. Nah, di sini artinya selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam atau selamat malam. Ini merupakan kalimat pembuka dalam mengawali sebuah presentasi. Selanjutnya di poin kedua yaitu stating the goal of the presentation, yang artinya yaitu memulai tujuan. Tadi goalnya itu tujuan dalam sebuah presentasi. Bagaimana contohnya? Nah, untuk menyampaikan tujuan dalam sebuah presentasi, contohnya I am going to show you how to. Jadi saya akan menunjukkan kamu bagaimana cara, ini kan seperti kita menjelaskan procedure text, yaitu ada langkah-langkahnya. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu I would like to tell you how to. Jadi saya ingin memberitahu kepadamu atau menceritakan kepadamu terkait dengan bagaimana membuat sesuatu, misalnya masakan apa gitu ya. Selanjutnya we are going to, kita akan membahas terkait, nah itu ya, itu terkait dengan tujuan. Selanjutnya showing the step. Nah, kalau showing the step menunjukkan langkah-langkah, yang pertama sekali dalam kita menjelaskan untuk melakukan sesuatu, misalnya membuat sesuatu atau memasak sesuatu, maka stepnya kita harus sebutkan. Misalnya first
dan diikuti dengan kalimat selanjutnya. First itu artinya pertama, selanjutnya second. Second ini artinya kedua. Next, selanjutnya. After that, setelah itu. Then, artinya kemudian. Finally, akhirnya. Artinya akhirnya, last, dan yang terakhir. Nah, inilah merupakan showing the step. Ini menjelaskan terkait dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam menjelaskan sesuatu. Selanjutnya yang terakhir yaitu ending the presentation. Nah, pada bagian terakhir yaitu mengakhiri presentasi. Ketika kita mengakhiri sebuah presentasi, maka kita dapat menyebutkan, well, that is all you need to do. Good luck. Thank you for your attention. Jadi baiklah, itu semua yang kamu butuhkan untuk melakukan ini judul yang sudah kita bahas tadi. Di sini kita bisa mengisinya sesuai dengan judul yang sedang kita jelaskan masing-masing. Good luck, semoga berhasil. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatian kamu. Nah, selanjutnya mari kita lihat halaman selanjutnya. Di sini ada practice the example below. Jadi, diminta kepada kita untuk mempraktek kembali terkait dengan contoh berikut ini. Dan sekarang kita akan belajar terkait dengan table 3.3, the example of presentation. Jadi, kita akan memulai pembelajaran di tabel 3.3 terkait dengan contoh presentasi. Di sini ada structure-nya. Nah, ini disebut dengan generic structure ataupun strukturnya. Nah, di sini seperti tadi, cuma contohnya aja yang berbeda. Opening the presentation. Nah, setiap ada kata opening, berarti kita harus menyapa terlebih dahulu. Selanjutnya, di bagian kolom sebelah kanan ini, yaitu expression, ungkapannya. Contohnya, good afternoon, selamat siang, ataupun selamat sore. My name is Alifandra. I am from 8A. Jadi, nama saya ini Alifandra, dan saya dari kelas 8A. Selanjutnya, telling the goal. Kita akan menceritakan dulu tujuan yang akan kita sampaikan itu apa. Selanjutnya, contohnya seperti ini. I am going to show you how to wash our hand without wasting water. Jadi, di sini tujuan yang akan disampaikan oleh si Ali ini yaitu saya akan menunjukkan kamu bagaimana sih cara mencuci tangan kita tanpa membuang-buang air. Wasting water. Selanjutnya, showing the step. Nah, di sini diminta showing the step. Kita harus menjelaskan langkah-langkahnya seperti apa. Contohnya di sini first. Nah, di sini langsung disebutkan first yang artinya pertama, turn off the faucet and wash our hand with running water. Jadi yang pertama, kita hidupkan dulu keran airnya dan cuci tangan kita dengan air yang mengalir. Dan selanjutnya diikutkan lagi next, selanjutnya turn off the faucet. Jadi selanjutnya kita harus mematikan keran. Bedakan dengan turn off dan turn off. Kalau turn on ini hidup. Kalau turn off ini mematikan keran. Selanjutnya apply hand soap. Selanjutnya setelah kita matikan kerannya, kita gunakan sabun di tangan kita. Selanjutnya after that. Ini merupakan showing the step. After that, setelah itu, rub our hand together starting from the back of hands, between the fingers and under the nail for 20 seconds. Nah, artinya ini kita gosok nih tangan kita secara bersamaan mulai dari belakang, dari tangan kita, dan di antara jari-jari hingga di bawah kuku selama 20 detik. Ini artinya. Selanjutnya, turn on the faucet and wash our hand with clean water. Jadi setelah kita menggosok tangan kita, maka kita hidupkan kembali nih. Turn on. Kita hidupkan kembali keran dan cuci tangan kita dengan air yang bersih, clean water. Then kemudian turn off the faucet. Setelah kita membersihkan tangan kita menggunakan air bersih, maka kita tutup kembali nih, matikan kembali kerannya. Last, nah ada kata last dan terakhir, dry our hand with a towel. Kita keringkan nih tangan kita menggunakan handuk. Selanjutnya, kita memasuki kalimat terakhir, yaitu closing the presentation. Jadi kita kalimat penutup ya. Thank you for your attention. Nah, ini merupakan kalimat penutup. Terima kasih atas perhatian kamu.
Nah, demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan materi di halaman 140 dan 141. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for your attention. And I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.